بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الطول الأزهر والياقوت الأحمر والنور الأزهر والسر الله الأكبر. أما بعد. Alhamdulillah, segala puja-puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas iman dan Islam, dan juga tidak lupa salat dan salam kehadirat baginda Nabi besar Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi serta keluarganya, sahabatnya dan juga umatnya senantiasa istiqamah sampai zaman. Insyaallah saat pagi masa jihad kita akan kajian yang diisi oleh kita itu Al-Ustaz Rahman Al-Quburi hafizahullah wa ra'ah. Amin. Dengan tema hukum fikih terkait wanita musyrik. Baik, selanjutnya kepada Ustaz Fadhil Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita subuh kali ini pertemuan yang menjadi wasilah di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan berkah, rahmat dan maghfirahnya kepada kita sekalian. Saya turut mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah jamin kesehatan diri dan keluarga kita. Yang sakit semoga Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya insyaallah. Dan kita sama berdoa pada kesempatan hari ini semoga Allah pahamkan kita, Allah berikan wawasan yang dalam terhadap keislaman kita, sehingga dengan ilmu yang didapat pada kesempatan hari ini semakin kuat hujah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas amalan kita dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan membahas hukum fikih terkait nusyuznya seorang istri kepada suaminya. Bicara tentang kedudukan suami atas seorang istri, di dalam Islam telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kedudukan suami atas istrinya dalam sebuah ikatan pernikahan ini sudah ditetapkan di dalam Islam. Hatta peradaban hari ini barangkali sudah banyak perubahan-perubahan. Mungkin ada wanita-wanita yang bekerja, wanita-wanita yang menjalankan profesi yang banyak dilakukan oleh kaum laki-laki. Tapi sungguh pun demikian betapa hebatnya si wanita ini, tetap ya dia berada di bawah kedudukan suaminya atas istrinya di dalam sebuah ikatan pernikahan. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki, ya, suami itu pelindung. Ada yang mengatakan qawwam ini pemimpin. Suami laki-laki ini pemimpin bagi istrinya, bagi wanita. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan ya sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, kaum perempuan. Dan karenanya mereka kaum laki-laki ini telah memberikan nafkah daripada hartanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kedudukan seorang suami atas istrinya, maka seorang suami ini memiliki banyak kelebihan di antara istri-istrinya. Kaum laki-laki Allah lebihkan dari sisi nafkahnya, dari sisi kekuatan fisiknya. Karena apa? Karena di situ ada kewajiban dia untuk yang wajib dinafkahi adalah anak istrinya.
kemudian orang tuanya, ya. Selanjutnya siapa lagi? Keponakan yatim yang ditinggal oleh saudara laki-laki yang telah meninggal dunia, termasuk juga saudara perempuannya yang belum memiliki ma'isyah yang mapan, saudara perempuannya yang belum memiliki penghidupan yang mapan karena belum punya suami, dia nggak bekerja, ya, apalagi si ayahnya meninggal dunia, maka saudara laki-laki ini punya kewajiban menafkahi juga, ya, di samping anak istrinya, di samping orang tuanya, juga daripada jalur kekerabatan persaudaraan lewat jalur ukhuwah. Nah, bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha." Kata Nabi dalam sabdanya apa? Andai boleh aku perintahkan seseorang untuk bersujud kepada yang lain, tentu kuperintahkan seorang istri untuk bersujud, menjalankan profesi laki-laki tapi tidak merubah kedudukan. Bagaimana ketika si wanita ini kembali ke rumah menjadi seorang istri, ya, di antara suaminya, ya. Nah, rumah tangga kalau kita mau ibaratkan, itu kan ibarat bahtera tuh, ya, ibarat kapal laut gitu, ya, yang ada di lautan. Kadangkala yang namanya bahtera di laut dihempas angin, dihempas dengan ombak, banyak sekali persoalan rumah tangga, ya, yang dihadapi di dalam sebuah bahtera pernikahan. Dan salah satu bentuk persoalan yang seringkali terjadi di antara rumah tangga setiap kita barangkali, ini ternyata banyak disebabkan oleh nusyuznya seorang istri kepada suaminya, ya, dimana para ulama ketika menyebutkan kata an-nusyuz, ya, ini maknanya apa? Khurujuz zaujati 'anil tha'ah al-wajibah lizzauji, keluarnya istri daripada kewajiban taat pada suaminya. Jadi kalau ada bini membangkang, dia nggak patuh lagi, ya, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba dia gugat cerai suaminya, ya, wanita-wanita ini telah keluar daripada bentuk kewajiban taatnya kepada seorang suami, maka si wanita ini melakukan an-nusyuz, ya, pelakunya an-nasyizah, wanita yang durhaka kepada suaminya, melepaskan ketaatan yang wajib itu kepada seorang suami ini, ya. Nah, para ulama sepakat bahwa perbuatan nusyuz adalah haram dilakukan oleh seorang istri, dan bahkan Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab Al-Kabair memasukkan, ya, an-nusyuz ini termasuk dosa besar juga, minal kabair, di antara 70-an dosa besar yang beliau tulis di dalam kitabnya itu, ya. Nah, memang bagaimana, apakah ada laki-laki yang durhaka juga ame istri? Ya, memang tidak lazim, ya, menyebutkan kata an-nusyuz ini untuk suami kepada istrinya. Ya, yang lazim di tengah-tengah para ulama, ya, adalah bagaimana bentuk ketaatan seorang istri atas kedudukannya seorang suami, yang dia kemudian keluar daripada ketaatannya kepada seorang suami, maka wanita ini, ya, melakukan satu perbuatan an-nusyuz namanya, ya. Nah, apa sih yang menjadi faktor terjadinya nusyuznya seorang istri kepada suaminya? Yang pertama, ya, kadang dalam rumah tangga ada gagal paham terhadap karakter pasangan. Ya, ada orang mau menikah, ya, taarufnya kelamaan. Orang sekarang bilang pacarannya kelamaan. Sekalipun lama dia pacaran, gak ngejamin rumah tangganya bakal lempeng dia pas nikah itu. Ternyata ada saja di antara pasangan yang tidak memahami karakter masing-masing. Ya, makanya rumah kita, kalau ada Nabi sampaikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, ya, ini tergantung bagaimana sikap istri kepada suaminya. Makanya Nabi sampaikan dalam hadis ini, aina anti min zaujik, bagaimana sikapmu terhadap suamimu, fa innama huwa jannatuk wa naruk, maka itu bagaikan surga dan neraka bagimu itu. Ya, jadi kalau udah gak mahamin karakter masing-masing, ya, gak jadi baiti jannati, tapi apa? Baiti nari.
Ya, karena rumahnya nggak jadi sorga, tapi rumahnya jadi neraka. Banyak bini-bini pada ninggalin rumah mana? Kepanasan gitu ya. Dekat kompor aja kita gerah gitu kan. Apalagi rumah kayak neraka, ya. Akhirnya banyak yang meninggalkan ya rumah suaminya. Ya, jadi bagaimana sikap seorang istri kepada seorang suami? Kadangkala ada gagal paham dia memahami karakter pasangan. Nah, ini kadangkala kegagalan memahami karakter suami, ya, atau suami gagal memahami karakter istrinya, kadangkala muncullah kemudian kesalahpahaman yang bisa menimbulkan an-nusyuznya seorang istri kepada suaminya. Ya, aina anti min zaujik? Bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Fa innama huwa jannatuk wa naruk. Ya, maka dia bagaikan surga dan nerakamu, kata Nabi. Nah, kemudian juga kadang pernikahan tidak didasari dengan sekufu, ya. Padahal sunnah dalam mencari pasangan minimal sekufu. Apa sekufu ini? Sederajat. Bebet bobotnya. Ya, orang memilih pasangan karena melihat bibit, bebet dan bobotnya, nggak dilarang. Ya, nggak dilarang kok seorang yang berprofesi sebagai, mohon maaf, tukang ojek online, dapat seorang istri anaknya jenderal, anak turunan orang kaya, nggak dilarang. Tapi kalau terjadi ketimpangan karena tidak sekufu dari sisi ekonomi, dari sisi status sosial, maka ini punya potensi seorang istri bisa berlaku nusus kepada seorang suaminya. Dulu waktu belum nikah sama gue, lu jadi apa, bang? Ya, bapak gue kan punya pangkat, punya jabatan. Ya, yang ngasih kata belecek kan babe gua, katanya. Ya, lu mas sekarang udah kerja, duitnya banyak, jangan macem-macem sama gua lo, katanya. Ya, berani itu istri melawan suaminya. Kenapa? Suami numpang hidup sama bini, gak sekufu. Ya, padahal sunnahnya untuk menghindarkan potensi an-nusyuz ini minimal cari pasangan yang sekufu. Ya, sisi ekonominya, status sosialnya, dari sisi pendidikannya, pemahaman agamanya, masya Allah. Ya. Nah, kemudian tidak memahami hak dan kewajiban. Kenapa tidak memahami tentang hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban ini diatur oleh syariat. Kalau laki bini atau bininya kurang mendapatkan edukasi dari suaminya, nggak diajarin tentang bagaimana memahami agamanya, maka yang terjadi apa? Dia tidak memahami tentang bagaimana hak suami, ya, hak dia, termasuk juga kewajiban diantara pasangan suami istri ini. Sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan apa? Ya ma'syaron nisa, wahai para wanita, lau ta'lamna bihaqqi azwajikum alaikunna, seandainya kalian tahu apa saja hak-hak suami atas diri kalian, latil mar'ah min kunna tamsahul ghubar an qadami zawjiha bi khaddi wajhiha. Pastilah setiap wanita akan mengusap debu yang ada di kaki suami, tidak dengan tangannya, tapi dengan apanya? Dengan pipinya. Masya Allah. Pipi kalian itu. Ya, ini Sayyidah Aisyah menyatakan itu. Ini kedudukan seorang suami, ya, di atas. Nah, kadangkala an-nusyuz dalam rumah tangga juga seringkali muncul gara-gara apa? Orang lain dalam tanda kutip ikut campur. Orang lainnya siapa? Satu keluarga. Ya, kadang mertua, orang tua, si orang tua atau mertua lihat nih anaknya mantu yang satu dengan mantu yang lain. Kalau mantu yang satu, ya, dirasa kurang mencukupi dari sisi status sosialnya, tidak sekufu barangkali, kadangkala orang-orang tua ini mendorong anaknya untuk, ya, melakukan apa? Minta cerai, suruh pisah, ya, ngelawan suami dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ya, bahkan turut campurnya orang lain dalam persoalan rumah tangga seseorang. Kenapa? Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha. Bukan bagian dariku yang melakukan takhbib. Ya, orang curhat punya masalah. Masalah disampaikan, ujung-ujungnya apa? Lu minta cerai aja sama laki lu dah. Ya, emang ampek laki lu, katanya. Ya, kalau gue jadi dia, waduh,
Ya, atau gue jadi lu, gue udah ogah aja melakukan takhbib. Apalagi orang tua ikut campur, biarin aja dah. Urusan rumah tangga anak mah orang tua kalau nggak diminta pendapatnya diam aja udah. Ya kenapa? Ya kasih kepercayaan sama anak-anak ini. Ya untuk membawa rumah tangganya. Kadangkala ya cara pandang orang tua dengan cara pandang anak beda. Minimal apa orang tua ngedoain aja dah. Ya kadangkala belum tentu tuh masukan orang tua ya dipakai, apalagi mantu itu orang lain, walaupun sebenarnya dia anak kita juga. Ya mertua itu orang tua kita juga kedudukannya, menjadi mahram muabbad, mahram selama-lamanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nggak boleh kita nikahin tuh mertua. Ya nggak ada mantan mertua, nggak ada. Ya sekalipun bini kita meninggal, bini kita ceraiin, ya nggak ada mantan mertua. Nah kemudian dalam hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man afsada imra'atan ala zawjiha falaysa minna. Siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dari kita, bukan bagian dariku, dalam riwayat yang lain. Ya, nanti ada di padang mahsyar ada orang yang enggak dikenalin sama Nabi. Mukanya ngeblur. Ya, kalau dipoto nih rame-rame, ada mukanya kereng, ada yang ngeblur. Nih siapa nih? Orang mukanya begini amat buram gitu ya. Ini orang-orang yang termasuk nggak dikenalin sama Nabi, mereka yang suka merusak rumah tangga orang lain. Makanya kalau naruh, mohon maaf, buang muntahan ke ember, jangan sampai salah ember. Ya, ntar salah ember tuh muntahan balik ke muka kita. Ya, ada seorang wanita curhat, ya cari solusi, itu jangan sendirian, bawa lakinya, biar imbang. Ya kadangkala dia sendirian ngadu sama teman perempuannya. Ya, ini kalau ada maksud ya untuk memisahkan hubungan rumah tangga seseorang, ada dua kemungkinannya. Dia pengen si wanita ini menuntut cerai kepada suaminya, nanti suaminya nikah sama dia. Ya ada kemungkinan biar bercerai, ya gitu kan, walaupun dia tidak menginginkan suaminya tuh. Ya, dia buat orang minimal apa? Hancur rumah tangganya. Nah, itu hati-hati. Kadang-kala ada ya beberapa jamaah suka ke rumah saya mau ini dong ngadukan permasalahan rumah tangga, syaratnya cuma satu, ajak lakinya ibu, suami ibu ajak supaya imbang. Ya kalau cuma sendirian, apalagi sama wanita juga kerabatnya, kadang-kala nggak imbang, yang disampaikan hanya hawa nafsu saja. Nah kita pun harus hati-hati ya, harus objektif, jangan sampai kita menjadi hakim juri ya, memutuskan oh ini salah ini benar, jangan. Hati-hati, kita harus tahu betul permasalahan terjadi itu apa, banyak sekali ya, apalagi sampai kemudian mendorong pasangan suami istri ini untuk bercerai, kecuali secara syariat ada bentuk pelanggaran. Suami mukulin bini sampai bonyok ya, kagak nafkahin dia udah sekian tahun ya, anaknya terlantar, maka tidak ada cara lain kecuali dia menuntut kepada pengadilan ya, agar pengadilan minimal memaksa si suami ini untuk menafkahinya. Ya kalau nggak sanggup lagi menafkahinya, dia bisa menggugat cerai karena ada alasan syar'i namanya. Ya ini baru timbang ya, dijanjiin ntar neng abang kasih duit dah jam 10 tepat, jam 10.00 WIB katanya. Ya timbang suami telat 5 menit doang gugat cerai. Ya abang ngasih gaji janji jam 10.00, di jam berapa bang? 10:05 katanya. Ya timbang begitu doang ya, suami digugat ya. Nah, ini nggak boleh nih. Kalau ada wanita-wanita yang menggugat cerai suaminya, tidak ada alasan yang syar'i, jangankan masuk surga, nyium bau surganya aja kagak. Ya padahal bau surga itu masya Allah, ada riwayat 70 tahun perjalanan udah kecium baunya. Saya dari Karet Kuningan, Jakarta Selatan, kemari nih, ya, tuh ibarat apa? Kalau saya jalan dari Karet Kuningan ke Al-Ittihad ini sampainya 70 tahun, bau Al-Ittihad udah sampai ke hidung saya tuh. Wah, ini bau masjid nih, gitu kan? Surga tuh begitu. Ya, kecium baunya, boro-boro bisa masuk, ya, hidungnya mampet, ya. Maksudnya apa? Bukan hidung mampet berarti dia masuk surga nggak nyium bau. Justru baunya saja nggak kecium, apalagi masukin tempatnya. Ya hati-hati itu. Wanita yang menuntut cerai kepada suami yang tidak ada alasan syar'inya.
Nah, ulama kemudian memberikan keterangan tentang bentuk-bentuk nusuz. Pertama adalah wanita menolak melayani urusan pelayanan ranjang suami. Ya, di mana salah satu maqasid sebuah pernikahan adalah tersampaikannya hasrat biologis. Makanya di dalam akad pernikahan ada maqasid asliyah. Ya, tujuan aslinya apa sebuah pernikahan? Halal hubungan laki sama perempuan yang bukan mahram. Ya, nah ketika sebuah pernikahan tidak tersampaikannya hasrat biologis, ini bakal oleng nih rumah tangga. Bakal enggak wajar nih rumah tangga kehidupannya. Nah, sehingga ini bisa saja terjadi. Ya, faktor-faktor ya. Misalnya tadi kadangkala si istri ini kecapean ya. Awalnya bantu kerja suami, ya pulang daripada tempat pekerjaan, suami minta dilayani, kadangkala alasannya banyak banget. Ya, nah ini masya Allah, ya maqasid pernikahan diantaranya apa? Tersampaikannya hasrat biologis antara laki-laki dengan wanita secara legal dan sesuai dengan aturan syariat. Ya, maka apabila ada istri yang tidak melayani suami tanpa adanya udzur syar'i, maka al ulama menggolongkan itu perbuatan an-nusyuz. Tapi yang kejadian gini Ustadz, justru yang sering minta istrinya, ya suaminya kagak ngasih. Kira-kira bagaimana tuh? Suami dosa nggak kalau istrinya minta dilayani? Ya, urusan ranjangnya, sementara si suami ogeng-ogengan. Ya, kira-kira gimana hukumnya? Gimana hukumnya? Ya, mayoritas ulama selain ulama Syafi'iyah itu mewajibkan, Pak. Jadi kalau kita nggak ngasih dosa juga kita. Ya, tapi kalangan ulama Syafi'iyah laki-laki ya melayani hasrat biologis istrinya itu hukumnya hanya sunnah aja. Alasannya kenapa? Karena perbedaan secara psikologis wanita sama laki-laki beda. Kalau wanita mau nggak mau gitu aja keadaannya, tapi laki-laki lagi mau beda, lagi nggak mau beda, sehingga nggak mungkin terjadinya jima kalau suaminya bad mood gitu kan. Ya, lagi kagak mau, nggak akan terjadi itu hubungan jima. Maksudnya jima apa? Bertemunya khitan suami kepada khitan istrinya. Ya, berarti kalau ada yang mengatakan al ulama, ya semisal al ulama al Hanafiyah menyatakan itu wajib, suami kagak ngasih, berarti kan dosa kan? Berdosa dia. Nah, ini perbedaan pendapat ulama. Tapi kalau si wanita wajib dia. Ya, bahkan dalam satu hadis ya, ini jadi peluru juga buat suami-suami yang ditolak mentah-mentah sama bininya. Ya, dideketin, ditabok gitu kan. Dideketin, ditendang. Ada aja alasannya. Ya. Nah, ini coba nih kita lihat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza batatil mar'ah muhajiratan firasya zaujaha." Apabila seorang istri satu malam meninggalkan atau menjauhi tempat tidur suaminya, la'natahal malaikah hatta tusbih, maka para malaikat melaknat dia sampai subuh. Dan bentuk laknatnya malaikat ini apa? Doa-doa keburukan buat si wanita ini. Padahal tadi Sayyidah Aisyah telah mengatakan apa? Kalau seandainya kalian para wanita tahu tentang hak seorang suami atas kalian, ada debunya saja kalian akan mengusapnya dengan pipi kalian itu. Ya, luar biasa tuh. Ya. Nah, ini disebutkan juga dalam hadis yang lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'ar rajulu zaujatah li hajatihi falyatihi." Kalau ada seorang suami ngajak istrinya untuk hajatnya, untuk minta dilayani urusan hajat jimaknya, ya maka si istri wajib mendatanginya, wa in kanat 'ala tanur, sekalipun dia berada di dapur ya, sekalipun lagi di dapur udah dipanggil sama suami nyaut udah ya. Nah, ini masya Allah di tempat perapian lagi masak, suami ya menginginkan hajatnya dipenuhi, samperin kata Nabi itu ya. Ini kan masya Allah nih kedudukan suami atas istrinya diatur dalam Islam itu. Yang kedua, bentuk nususnya apalagi? Menolak bepergian bareng suami. Biasanya bini cuma cinta sama lakinya doang, sama keluarganya mah kagak. Ya, keluarga suami lagi ngumpul arisan keluarga disuruh datang, kagak pernah dia datang. Ya,
Ada urusan yang menyangkut urusan keluarga suami, si istri nggak punya perhatian dia. Ya, ini termasuk bagaimana menolak bepergian bareng suami. Istri yang menolak untuk menemani suaminya bepergian tanpa ada alasan yang bisa diterima oleh syar'i, maka istri itu termasuk telah berbuat an-nusyuz, kata Al-Imam Ar-Ramli Asy-Syafi'i. Ya, dia kalau nolak bepergian sama suami, suami ngajak pergi dia kagak mau, ya, tanpa ada alasan yang jelas gitu, secara syar'i nusyuz dia. Padahal istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berebut mau diajak jalan sama Nabi. Ya, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummahatul mukminin, ya, kalau Nabi mau melakukan perjalanan itu pada berebut mau diajak jalan, sampai Nabi mengundi namanya. Siapa ini kira-kira ini diundi namanya? Ya, kalau kita sekarang apa, gulung kertas. Ya, gulung kertas jangan nyuruh bini yang muda. Ya, entar namanya dia semua, dikocok keluar dia melulu. Ya, jadi harus fair itu. Ya, gulungan kertas tulis namanya. Ya, diundi itu. Ya, jangan kasih bini suruh gulungin namanya, ntar nama dia semua gitu ya. Dikocok berkali-kali yang keluar dia mulu, ya, bukan bini yang lain. Nah, jadi masya Allah, kalau ada istri yang nolak bepergian bareng suami nggak ada alasan syar'i, Al-Imam Ar-Ramli Asy-Syafi'i memasukkan urusan itu perkara nusyuz. Ya, karena suami merasa senang ditemenin sama bini, bininya kagak mau. Ya, kondangan, yuk kita kondangan neng, abang aja dah. Ya, saya lagi bete nih, ya, lagi begini, lagi capek dan lain sebagainya ya. Alasan capeknya bagaimana? Apakah termasuk diterima oleh syariat atau tidak? Misalnya sakit, ya barangkali ini bisa diterima. Ya. Nah, yang kemudian yang ketiga, tidak ada adab seorang istri kepada suaminya. Gak cuma qalil adab, gak cuma qalil adab, mafi adab. Gak ada adabnya melaki. Apa bentuk gak punya adabnya kepada seorang suami? Dalam hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya ma'syaron nisa, wahai kaum wanita, tasaddaqna wa aktsarnal istighfar. Ya, wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian, perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena aku sesungguhnya telah melihat kalian banyak sebagai penghuni neraka. Wanita yang berkumpul, ada wanita yang cerdas nanya ame Nabi, wa malana ya Rasulullah aktsara ahlin nar, ya Rasulullah, kenapa kok, sebab apa kami banyak jadi penghuni neraka? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuktsirnal la'n wa takfurnal ashir. Nah, ini enggak punya adabnya di sini nih. Kalian banyak nyumpah-nyumpah, ngutuk-ngutuk. Ya, suami punya duit, punya uang disayang, enggak punya uang abang ditendang. Ya, banyak suami-suami dulu gagah, punya gaji, ya, istrinya minta apa saja dibeliin. Sekarang mau dipensiun udah keok, udah reot, udah peot. Ya, disumpah-sumpahin. Ya, dilaknat-laknat, diomel-omelin, ngomongnya keras lebih tinggi kepada suaminya. Ya, termasuk juga apa? Mengingkari kebaikan suami, jangan dong. Ya, dulu suami gagah, udah reot, jangan dilupain. Waktu gagahnya itu jangan dilupain. Ya, karena dua, ya, adab nggak dipakai ini yang menjadikan banyak wanita masuk neraka. Ya, termasuk ini, kalau ada seorang wanita menyakiti hati suaminya yang baik, suami yang saleh, ya, tuh suami mainnya di masjid aja masih dimarahin juga. Ada bang yang begitu bang. Ya, kalau mau dia ngobrol nggak bisa lama-lama. Ya, bentar-bentar disamperin bininya, bentar-bentar disamperin bininya, padahal ngobrolnya di masjid. Ya, ketemu sama orang masjid, kan tempat yang baik itu. Ya, sebaik-baik tempat nongkrong apa ya? Masjid. Seburuk-buruk tempat nongkrong pasar. Tuh mall tuh. Seburuk-buruk tempat nongkrong mall tuh. Ya, tapi kita banyak ke sono, ke kafe, ke mall gitu ya. Tempat nongkrong yang baik di masjid. Ya. Ini ada si suami disakitin sama istrinya itu. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tu'dzil mar'ah zaujaha fid dunya. Tidaklah seorang istri yang suka menyakiti hati suaminya
padahal suaminya baik banget sama dia, baik banget sama keluarga tuh perempuan, ya. Illa qalat zaujatuhu minal huril ain, ya, maka kata Nabi kecuali apa? Ada bidadari yang Allah persiapkan buat si suami ini. Jumlahnya berapa? 40 bidadari. Ya, salah satunya apa? Mengatakan apa? La tu'dhihi, ya, jangan kau sakiti dia, jangan kau sakiti suamimu. Qatalakillah, ya, semoga Allah membinasakanmu, katanya. Ya, sampai kemudian Nabi sampaikan, ya, al-wail, celaka wahai putriku, limra'atin ta'si zaujaha, bagi seorang wanita yang suka mendurhakai suaminya. Ya, suami udah baik gitu, udah setia, ya, tanggung jawab sama keluarga. Ya, sekarang aja udah reot, ya, udah pensiun, gak ada banyak penghasilannya. Ya, jangan jadi bulan-bulanan, jangan disakiti hati dia. Kadang, ya, istri timbang, wah lu bang kalau nggak ada duit gua nggak bisa umroh lu bang, dia lupa. Yang umrohin siapa? Travel, bukan Allah yang umrohin. Allah yang umrohin, Allah yang hajiin, ya. Sekalipun wasilahnya pakai duit bini, kan ada tuh haji sarbini, ya, haji atas dasar biaya bini, gitu kan, haji sarbini itu, ya, atas dasar biaya bini pergi haji dia, ya. Si istri ini kadang jadi bulan-bulanan, lu jangan belagu lo bang, yang ngehajiin lu gua, katanya, duit gua itu warisan dari emak gua, katanya. Ya, jangan disakitin, nggak boleh, ya. Nah, kemudian termasuk juga tidak menyukai keluarga suami. Kadang istri seperti apa? Penjajah kolonial Belanda, ya, mau nguasain hati suami. Sementara seorang laki-laki, kata Nabi apa? Anta wa maluka li abik. Hei anak laki, dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Istri milik suami, suami bukan cuma milik istri tapi milik orang tuanya. Jangan lupa, ya, ini jangan sampai kita ada seorang istri, ya, yang tidak menyukai keluarga suaminya, apalagi sampai cemburuan sama emaknya, sama mertuanya, jangan. Ya, wah lu bang ke emak lu melulu, gua kapan? Jangan. Ya, kenapa? Karena si laki-laki ini punya kewajiban juga, ya, anta wa maluka li abik, ya, dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Karenanya ada seorang laki-laki mau berjihad saja, orang tua gak ngizinin, suruh pulang gak boleh. Sekalipun dia ada di medan perang, ya, sekarang kan udah canggih, pakai telepon di WA komandannya, Pak Komandan, bilang sama anak saya pulang ke rumah. Kenapa pulang? Di rumah gak ada yang cuci piring. Pulang tuh prajurit, ya. Saya kagak rela, ada capek saya kalau dia harus berangkat perang, suruh pulang. Ya, prajurit bukan milik negara, prajurit milik orang tuanya. Ya, sekalipun dibayar sama negara kan gitu. Yang biayain siapa? Ya, rakyat juga. Tapi dia punya tuh, orang tua punya hak, hati-hati. Ya, saya pernah dulu bawa jamaah, ya. Ada jamaah yang punya bawa orang tua udah sepuh gitu, yang jalannya harus dituntun. Sama dibawa bini, anaknya 2, yang diurusin anak bininya doang. Ya, sampai kemudian ditungguin lama, dia mau ibadah, katanya mau tahajud di Al-Haram itu. Di Masjidil Haram mau tahajud. Maknya suruh tunggu, ditinggalin maknya. Ya, sampai emaknya gak ridho, emaknya kesel. Kenapa? Karena selama perjalanan umroh itu, ya, selama dia di Madinah kemudian ke Makkah itu, ya, yang diurusin laki ini sama istri dan bininya aja. Ya, malah saya yang repot ngurusin emaknya. Akhirnya emaknya bilang, tuh kalau bisa saya masukin lagi tuh anak, saya masukin ke perut saya, Ustaz. Saya udah gedek banget dah, besok mau umroh sama grup-grup turut-turuan saya aja dah, katanya. Ya, saya nggak diurusin. Coba bayangkan, dia berniat baik mau ibadah, ya, yang sunnah tadi, tapi orang tua nggak ridho. Tuh amalan tuh terima nggak kira-kira? Ya, nggak mungkin diterima. Kenapa? Karena amalan yang diterima di hadapan Allah, niatnya udah baik, caranya kudu bener. Kalau nggak bener nggak bisa. Ya, Ibnu Abbas ketika ditanya siapa penghuni Al-A'raf, ya, manhum min ashabil a'raf, siapa mereka tuh bagian daripada penghuni Al-A'raf. Di antaranya siapa? Laki-laki yang berjihad, ya, membela agama Allah. Dia nggak izin sama orang tuanya. Dia main berangkat aja, mati syahid di medan perang.
Ini yang jadi masalah, dia ke surga ketahan, ya ke neraka juga nggak masuk gitu loh. Karena sahidnya dia nggak masuk neraka, tapi karena kedurhakaan sama orang tuanya yang menyebabkan dia ketahan masuk surga. Di mana tempatnya? Al-A'raf itu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Al-A'raf itu apa? Jabalun bainal jannati wan nar. Ada jabal, ada gunung yang menjulang, ya, tinggi antara surga sama neraka, ya. Angin surga berhembus, wanginya luar biasa kecium. Angin neraka berhembus, sangit udah, ya, rasanya begitu. Tapi dia masih bersyukur nggak masuk neraka, ya, sampai kemudian Allah nanti menyelesaikan perkaranya, si orang tua maafin dia apa enggak? Coba itu. Apalagi timbang saya mau sholat sunnah di masjid, orang tua kagak kasih. Hati-hati itu kalau kita belajar fikihnya begitu. Ya, jadi kalau ada termasuk istri yang nggak punya adab kepada suami, salah satunya tidak menyukai keluarga suami, ini bisa termasuk bentuk nusyuznya seorang istri kepada suaminya. Ya, termasuk ngungkit-ngungkit kebaikan. Awalnya bini, bang, abang punya penghasilan kagak seberapa, rumah ngontrak, anak bejibun, kan kita nggak mungkin produksi anak doang, kan harus dikasih makan, ya, harus dikasih biaya pendidikan. Sementara saya di rumah doang, saya izin bisa kerja ya bang ya. Suaminya ngizinin, ya udah lo kerja aja dah. Awalnya si istri mau bantu perekonomian suami, ketika naik jabatan lebih tinggi dari suami, gajinya lebih besar daripada suami, nggak siap mental dia ngadepin begitu. Egonya lebih tinggi, ya. Suami ngasih duit gaji nggak seberapa, neng nih gaji abang nggak diterima, taruh aja di laci bang. Masya Allah, ya, suruh taruh di laci, nggak diterima, nggak dihargain pemberian suaminya. Dia bahkan bisa mengungkit-ngungkit. Ketika seorang istri salah, dinasehati oleh suaminya, nggak nempil tuh nasihatnya, dia malah ungkit-ungkit kebaikan dirinya itu. Lo kalau bukan gue kerja dari mana bang? Bayar listrik bang, pendidikan anak siapa yang bayar? Lo kagak makan kalau gue kerja. Ya udah, jangan nyuruh-nyuruh gue salat, gue capek. Waduh, yang begini nih repot. Ya, suami keok namanya. Ya, musibah udah. Suami ditakutin bini, suami gagal. Karena si istri ini bakal berani kalau suaminya nggak ada. Ya, tapi kalau ada suami takut sama bini, musibah. Ya, musibah itu, kiamat sugro. Ya, kiamat sugro kalau ada suami takut sama bini. Apalagi ngerasa bininya itu telah dominan, ya, menafkahi urusan rumah tangga. Nah, ini hati-hati nih, ini faktor-faktor yang semacam ini, ya, termasuk dia nggak punya adab, bisa berpotensi nusyuz ini, ya. Nah, kemudian ada wanita tidak ridha terhadap pemberian suami. Nggak jarang ya suami dulu gagah punya duit, apa yang bininya mau dibeli, sekarang susah. Hanya sekedar cukup saja kebutuhannya, tapi kemauan bini jarang nggak ke cover. Kadang nggak cover dia, nggak puas dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Ketika dia tidak ridha terhadap pemberian suami, dari sinilah bisa muncul, ya, dia tidak akan pernah punya adab terhadap suami, meremehkan pemberian suami, tidak ridha terhadap pemberian suami. Ini juga bentuk nusyuznya seorang istri kepada suaminya, ya. Padahal tuh suami udah ngasih gaji 15 juta sebulan masih kagak ridha juga, ya Allah. Ya, harusnya dibandingin tuh sama yang gajinya dikit, ya. Nah, ini disebutkan dalam hadis ini. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang enggak bersyukur sama yang sedikit, enggak mungkin dia bersyukur sama yang banyak. Jangan dibalik. Ya, dikit aja lo enggak syukur, apalagi yang banyak, Bang. Ya, bini begitu juga, enggak ridha sama pemberian suami yang sedikit. Bagaimana nanti pemberian yang banyak enggak bersyukur dia? Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang enggak bersyukur sama yang sedikit, enggak mungkin bisa bersyukur sama yang banyak, ya. Yang keempat, tidak menjaga kehormatan suami, enggak nutup aurat, ya. Sebagaimana Rasulullah dalam satu hadis beliau bersabda, al-mar'ah aurah. Ya, wanita itu aurat, cahayanya meliputi seluruh tubuhnya. Biar laki-laki enggak silok memandangnya, perlu ditutupi itu aurat. Karena wanita ini, ya, seluruh tubuhnya ini aurat, bercahaya dia. Ya, orang lihat betis laki-laki enggak seberapa, ya, tapi kalau lihat aurat wanita, ya, seluruh tubuhnya ini aurat, bercahaya dia. Ya, orang lihat betis laki-laki enggak seberapa, ya, tapi kalau lihat aurat wanita, ya, seluruh tubuhnya ini aurat, bercahaya dia. Ya, orang lihat betis laki-laki enggak seberapa, ya, tapi kalau lihat aurat wanita, ya, seluruh tubuhnya ini aurat, bercahaya dia. Ya,
Kalau betis perempuan kelihatan, ya apalagi yang nggak pernah lihat betis, lain lagi urusannya. Kalau kita kan lihat betis, ya kemana-mana cuci mata di mall itu biasa. Coba orang Arab yang biasa wanitanya tertutup, ya tiba-tiba betis tersingkap, lain lagi urusannya. Kalau kita mungkin biasa, ya yang nggak biasa kalau di atas, ya lutut sedikit ke atas gitu ya. Itu barangkali syahwat kita luar biasa tuh melihat wanita-wanita yang bukan mahram kita itu. Nah, ini hati-hati nih, wanita ini aurat. Fa idza kharajat min baitiha, ketika wanita itu keluar daripada rumahnya, istashrafaha asyaitan, maka yang memuliakan siapa? Setan muliain dia. Wanita keluar, ya itu aurat. Kalau auratnya nggak ditutupin, dia umbar auratnya, ya maka yang memuliakan siapa? Asyaitan memuliakan dia. Ada ungkapan bahwa wanita ketika keluar rumah 40 kejahatan ngumpul di pundaknya. Ya coba deh, antum suka pagi-pagi ya diri aja depan rumah, bekas biji cabenya di mulutnya juga, ya. Nah, ini kadangkala GR-nya beda. Hati-hati itu. Kenapa? Wanita tersenyum saja bisa jadi fitnah. Ya, wanita senyum aja bisa jadi fitnah. Hati-hati. Ya. Nah, termasuk juga ini. Nabi sampaikan dalam hadis ini, la tasumil mar'ah wa ba'luha syahidun illa bi'idnih. Kalau ada wanita yang suaminya hadir di rumah, nggak boleh dia puasa sunnah kecuali izin suaminya. Neng, besok hari Senin, Neng. Ya, gimana Bang? Besok jangan puasa sunnah dulu, Neng ya. Abang cuti hari Senin. Ya udah, selesai. Ya, itu kedudukan. Kenapa? Karena menyenangkan suami ada pahalanya juga. Karena dimulai dengan sesuatu yang halal. Dan bahkan apa? Wala ta'dzan fi baitihi wa huwa syahidun illa bi'idnih. Ya, tidak boleh dia mengizinkan orang lain masuk rumah suaminya. Ya, apalagi kalau suami kagak ada, enggak ada izin. Termasuk siapa? Sepupu laki-laki. Sepupu itu, ya, itu orang yang bukan mahram kita, Pak. Antum punya bini punya sepupu laki-laki, datang sendirian ke rumah kita nggak ada. Bini yang baik, nggak usah bukain rumah. Aduh Bang, maaf ya sepupu ya, ini laki kita lagi kagak ada ini. Ya, ketimbang jadi fitnah, udah dah, abang pulang aja dulu dah. Tapi kalau laki saya ada, kemari lagi. Kenapa? Karena sepupu itu bukan mahram. Kalau wudunya pakai mazhabnya Syafi'i, sentuhan tanpa penghalang, ya, tidak pakai syahwat pun, maka wudunya batal. Dia boleh nikah. Mana dalil yang membolehkan sepupu boleh menikah? Surat Al-Ahzab ayat 50. Ya, bagaimana Rasulullah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala menikahi anak-anak wanita dari saudara laki-laki, saudara perempuan bapakmu. Anak wanita daripada saudara laki-laki dan saudara perempuan ibumu. Itu sepupu sama sepupu tuh boleh nikah. Ya, ini hati-hati ini, bukan mahram. Jangan sampai ada orang yang bukan mahram dia masuk ke rumah suami tanpa izin daripada suaminya. Ya. Yang kelima, keluar rumah tanpa seizin suaminya. Keluar rumah yang dimaksud yang bagaimana? Ya, yang dimaksudkan sebagai tindakan nusyuz adalah ketika istri keluar rumah tanpa ada udzur syar'i. Suami bilang, "Neng, gue pesenin ya, lu jangan ninggalin ini rumah." Tiba-tiba kebakaran, Bu. Kebakaran rumah. Pok Mine kebakaran gitu kan. Rumahnya kebakaran. Si Pok Mine ingat pesan suami, gua kan nggak boleh keluar. Ya, kalau keluar nih gua nusyuz, haram hukumnya. Si Pok Mine diem tuh di rumah itu sampai mati, angus gosong. Masuk surga nggak? Masuk surga nggak? Ya, yang begitu apa itu? Ya, bini bodoh namanya. Yaitu kalau beramal kagak pakai ilmu di situ, Pak. Ya. Ketika ada sesuatu yang ad-darurah yang menyebabkan nyawa dia jadi terancam, yang haram jadi boleh dilanggar. Kebakaran, dia kudu nyelamatin diri, gak usah dengerin tuh. Suami suruh jangan saya ninggalin rumah, biarin aja dah. Kalau saya mati kena kebakaran juga masuk surga katanya. Surga dari mana? Ya kagak ada ilmunya. Ya, dia pergi tuh keluar selamatin diri. Suami tiba-tiba ngomel. Lu dibilangin jangan keluar rumah, pakai keluar rumah lo. Bang, kebakaran, Bang. Kagak pakai. Gantian nih suaminya yang bodoh kalau begitu. Ya, masa bini terancam nyawanya.
nggak boleh pergi nyelamatin diri. Nah, jadi ini maksud dengan yang nusyuz itu, si istri meninggalkan rumah tanpa ada udzur syar'i. Ya, nggak ada izin kepada suaminya. Ya, nah jadi kalau dia keluar rumah ada udzur syar'inya, tidaklah dikatakan sebagai tindakan an-nusyuz. Ya, keluar Ustaz cuma ke tempat taklim doang, klaster saya di belah sonono. Ya, bini mah kemari taklim, kadang saya pergi juga nggak ngomong. Ini jadi kebiasaan. Kenapa? Sudah terasa aman. Ya, kenapa sih wanita itu kalau keluar rumah kudu disertai mahramnya? Itu ada hadis yang mengandung illah, yang mengandung sebab. Ya, ketika sebab itu hilang, maka larangannya jadi nggak perlu gitu. Misalnya begini, antum bisa bayangkan kenapa wanita dimakruhkan datangin masjid sholat berjamaah. Di masa Nabi, para sahabat, ya, baik itu sahabat sahabiah, ya, itu banyak yang berebut mau jadi makmumnya Rasulullah. Bayangkan kalau wanita tinggalkan rumah malam-malam mau sholat subuh, ya, gak aman perjalanan, gelap gulita, gak ada penerangan, ya nanti bisa-bisa diculik sama orang, gak aman. Tapi sekarang kami hadis itu begitu. Ya, kita perlu syarahnya, kita perlu istimbatul ahkamnya ulama. Mahamin hadis itu jangan letterlek, oh gini nih, tekstual saja. Ya, kita lihat secara kontekstual bagaimana hukum yang terkait dengan hadis itu. Nah, lewat tangan ulama kita perlu penjelasan. Ada sebab, ada illah. Ketika larangannya menjadi berkurang. Contoh misalnya, jamin keamanannya, aman daripada fitnah, aman atas dirinya daripada gangguan orang lain, silakan datangin masjid. Gak apa-apa. Ya, ini disebutkan demikian. Nah, sekarang bagaimana menghadapi istri yang nusyuz? Kita tahu nih bini kita salah, bini kita durhaka sama kita. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa taala memberikan langkah-langkahnya kepada si suami ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Wanita-wanita yang kau khawatirkan akan nusyuz, ya, pertama apa? Fa'idhuhunna. Hendaklah kamu berikan nasihat kepada si istri ini. Ya, wahjuruhunna fil madaji'. Kalau nasihatin susah juga, pisahkan daripada ranjangnya. Ya, masih juga enggak jadi baik juga, wadribuhunna, maka pukullah dia. Nah, kita rinci atu-atu nih. Langkah pertama, bagaimana suami menasehati wanita yang nusyuz. Ya, ketika suami menasehati seorang istri, bahasa yang keluar bagaimana mengajak istrinya untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa-bahasa hikmah yang keluar. Jangan bahasa-bahasa kebun binatang, apalagi sampai mencela nasab. Ya, dasar lu mamak lu sama aja, jangan. Ya, dableknya sama mamak lu, kata jangan, kagak boleh. Ya, mak-mak di bawah mertua diajak-ajak, ya, nggak boleh. Nah, ketika orang menasehati, jangan menghilangkan mudarat dengan mudarat yang baru. Antum nasehatin istri tapi nyumpah-nyumpahin dia, ngata-ngatain dia, jangan. Wala tuqabbih, jangan ngejelekin dia. Wala tuqabbih, ya, jangan mencela-cela, jangan ngejelek-jelekin nasabnya, nggak boleh. Ya, ini ada bahasa hikmah. Dulu ada seorang gubernur yang diangkat oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk menjadi gubernur di Suriah. Ya, di Damaskus sana. Ya, Amirul Mukminin memberikan semacam tunjangan lah sebagai seorang gubernur nanti untuk keperluan di sana. Selama perjalanan bininya ngomong melulu, "Bang, duit nanti uang dari Amirul Mukminin nanti beliin baju yang cakep-cakep, Bang. Abang kan gubernur, biar mantes sendiri," katanya gitu ya. Biar pantas jadi gubernur, gimana itu? Kata suaminya, "Iya. Nanti juga, Bang, kalau ada sisa uangnya Abang pakai buat usaha dah." Kata si gubernur ini, "Iya, Neng. Ya, Abang ntar pakai buat usaha dah," gitu kan. Sampai di Damaskus, ternyata uang daripada Amirul Mukminin tanpa diketahui istrinya, si gubernur ini bagi-bagi sama kaum duafa di situ. Ngasih orang miskin, orang fakir dibagi sampai habis duitnya. Ya, nanya istrinya, "Bang, udah diinvestasiin buat modal?" "Udah." "Untung, Bang?" "Untung," kata lakinya. Ya, bulan berikutnya nanya lagi, "Gimana, Bang, usaha?" "Untung." "Makin untung," katanya. Ya,
Sampai kemudian berikutnya ditanya lagi, "Bang, ayo dong, saya kan mau ngerasain hasil usahanya. Untung kagak?" Cengar-cengir aja lakinya. "Kenapa cengir doang, Bang? Saya butuh untungnya, bukan cengirnya Abang." Ya, kemana itu duit? Ternyata diceritain nama lakinya, ya, bahwa uang yang diberikan Amirul Mukminin untuk tunjangan aku berikan kepada fuqara wal masakin di tempat ini. Marah si istri ini, ya, nangis luar biasa. Setan masuk. Semakin nangis, semakin ngambek, makin cakep wajah istrinya di dalam pandangan suaminya. Coba tuh, hati-hati tuh. Ya, bini lagi nggak nangis biasa aja, lagi ngambek cakepnya luar biasa. Setan tuh. Ya, apa ini yang dia mau nih? Ya, hampir-hampir suami ini luluh. Tapi suami melihat kondisi semacam itu kan nusus dia. Ya, kok suami berbuat baik, kenapa dia marah? Ya, diatur suaminya. Apa kata suami seorang gubernur ini? Ya, lebih baik aku, ya, mempertahankan 40 bidadari surga yang Allah persiapkan untuk diriku, ketimbang aku harus pertahankan satu wanita kayak kamu model begini. Bayangin, ucapannya cuma gitu doang. Minta maaf gitu kan. Ya, 40 bidadari Allah siapin, ya, mesti dihilangin cuma bela lo doang yang model begini, ngapain amat gitu ya. Luar biasa. Ya, jadi harus mengandung hikmah dan niatnya apa? Mendakwahinya. Nah, kalau dinasehatin masih nggak bisa juga, lakukan apa? Wahjuruhunna fil madaji, boikot, hajar. Bagaimana cara boikotnya? Tindakan tegas dari suami untuk mendidik istrinya ketika nusus agar wanita ini menjadi salihah, taat pada suaminya. Dengan cara bagaimana? Pertama, kata Ibnu Abbas dan lain ulama-ulama lain, ya, suami tidak melakukan hubungan suami istri beberapa saat, meskipun keduanya tidur dalam satu kasur, Pak, satu kamar masih sama kita, ya. Nah, cuma boikotnya bagaimana caranya? Suami, ya, membelakangi istri, ya, dipantatin deh tuh istri tuh, ya, kita nggak peduli. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari, yang jadi masalah yang keok suaminya. Saya ngeboikot bini yang kagak tahan saya, Ustadz, gimana dong? Ya, akhirnya begitu urusannya. Ya, kalah juga gitu kan. Nah, jadi pertama, membelakangi istrinya itu tindakan boikot suami ketika menghadapi istri yang nusuz. Ada juga ulama sampaikan cara kedua, meninggalkan berhubungan suami istri, tidak tidur dalam satu kasur tapi tetap berkomunikasi. Ya, apalagi pas dia mau kita kagak kasih. Cuma kadang kebalikannya gitu, yang kalah kita melulu, yang mau kita melulu gitu kan. Padahal lagi memboikot dia nih, ya, keteter melulu gitu. Ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah diboikot masih juga nggak bener juga. Yang ketiga apa? Wadribuhun. Ya, boleh tuh pukul mereka itu. Bagaimana memukul istri ini? Bolehnya memukulnya suami terhadap istrinya. Kebolehan ini nggak berlaku mutlak, ya. Tetap ada aturannya. Aturannya apa? Pertama, ya, la tadribil wajha. Jangan mukul bagian wajah. Wajah ini Masya Allah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ketika dipandang bukan badannya dulu, mukanya dulu. Ya, makanya susah kalau udah pakai masker begini, yang mana mukanya? Ya, nggak kelihatan, ketawa apa kagak gitu ya. Jadi wajah ini Masya Allah, ya, beribu-ribu nikmat ada di wajah, Pak. Karena wajah kita beda sama binatang. Binatang lagi seneng, lagi sedih, mukanya begitu aja. Tapi Mas Erik kalau lagi seneng, sumringah gitu kan, wah, ini ketahuan lagi seneng. Tiba-tiba datang mukanya suwe, lagi berantem sama bininya kan. Ya, kelihatan, kita tahu nih beribu-ribu nikmat ada di wajah. Maka kalau kita gedek, ya, gara-gara istri kita durhaka, boleh pukul, tapi jangan bagian wajah, jangan di titik-titik yang membuat dia cedera, sampai lagi apa titik yang mematikan. Ya, bini biar kagak rewel, gua totok jalan darahnya. Wah, kayak di film-film kungfu tuh. Akhirnya tuh bini diem gitu kan. Jangan yang begitu. Ya, pukulannya yang bagaimana? Pukulannya yang tidak menyebabkan luka, enggak lebam, enggak bengkak, enggak berdarah. Ya, apalagi sampai si istri ngajukan visum ke polisi, jangan. Ya, bagaimana caranya? Lo pikirin aja itu caranya gimana. Ya, ini kadang-kala ada guru nyampein begini, kalau antum menghadapi istri yang nusuz nggak bisa diatur, ambil air dingin,
tuang di gelas, siramin aja mukanya. Tapi hati-hati ada batu esnya apa kagak. Ya, kalau ada batu esnya itu segede gaban, ya namanya nyakitin dia. Minimal airnya dingin, kayak pretin ke mukanya. Ya, ini kan masya Allah nih, supaya nggak menyebabkan luka lebam. Ya, termasuk cara yang lain bagaimana? Istri ngelawan suami nusus, gampang, nggak menyebabkan luka, nggak lebam, nggak bengkak, nggak sampai berdarah. Caranya bagaimana? Antum nasehatin, kasih tahu, ya sambil buka dompet, kepretin selembar-selembar uang cepean. Lu nih gue kasih tahu, lu yang bener lu, misalnya begitu. Ya kata bini, terus bang, terus ya. Ya nemu bininya di tempat saweran bang, gitu ya. Disawer dia demen gitu ya. Nah yang sakit itu apa? Dompet suami makin kering duitnya. Ya, nah bini dikasih begitu. Ya uang cepean jangan cepean yang koin, kalau koin bonyok ya. Yang kertas tuh. Nah ini kan disebutkan jangan mukul bagian kepala, bagian wajah, ya. Jangan sampai mencederai. Fa in fa'alna dzalik, kalau istri kalian melakukan pelanggaran, fadribuhunna darban ghairu mubarrih, maka pukullah dia dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Tapi dengan menahan tidak mukul itu dicakap. Suami marah, cuma melotot doang, istri udah paham. Wah laki gua marah kalau gua begini. Ya, tiba-tiba tukang sayur manggil, Bu RT, ini sayur pesenannya nih. Tuh bini mau main keluar aja nggak tutup aurat, ya, nggak pakai hijabnya, kita pelototin doang, udah ngerti dia. Wah, bini laki gue marah, harus pakai hijab. Ya, atau suami diam aja, berarti suaminya marah, udah paham. Ya, jadi tidak memukul itu lebih baik. Ya, sekalipun boleh. Cuma yang ya harus tahu caranya. Memukul yang tidak menyakitkan, yang tidak membuat cedera. Ya. Nah, Imam Ar-Ramli Asy-Syafi'i beliau menyatakan begini. Amma idza alima annahu la yufidu fayahrumu. Kalau diketahui kalau pukulan suami ternyata nggak bisa memberikan efek jerak, ya maka itu haram kita lakukan, Pak. Nggak boleh. Jadi pukulannya itu benar-benar yang membuat dia jerak. Tapi kalau nggak membuat efek jerak, pukulannya jadi haram, nggak boleh. Ini kata Imam Ar-Ramli Asy-Syafi'i. Li'annahu uqubatun bila faidatin wa innama daraba lil haddi wa ta'zir mutlaqan. Karena hukuman tersebut tidak berfaedah. Dipukul kagak jerak-jerak, ya udah dah nggak berfaedah, jangan diterusin, haram hukumnya. Ya karena pukulan itu punya tujuan untuk efek jerak secara mutlak, kata Al-Imam Ar-Ramli Asy-Syafi'i. Ya. Nah, setelah suami menempuh 3 langkah untuk mendidik istrinya yang nusus, tapi istrinya tetap nusus kepada dirinya, apakah suami wajib menafkahinya? Pertanyaan kan? Ya, istri ngebangkang nih, ngelawan sama suami. Nafkah dikasih enggak? Ah, kita lihat. Istri yang berbuat sudah keterlaluan dalam nusuz, maka dia tidak punya hak nafkah, enggak punya hak tempat tinggal dari suaminya. Ya, antum tiba-tiba punya bini nusus, marah antum. Ya. Pokoknya enggak ada nafkah lagi buat kamu. Silakan kau pergi dari rumah aku. Oh, kata bininya, "Bang, enggak salah. Ini rumah-rumah gua, Bang," katanya. Ya, abang numpang di rumah saya. Lakinya yang pergi, gitu kan? Lakinya yang pergi, bukan dia yang pergi. Ya, Anda kebanyakan begitu. Makanya harus sekufu, Bang. Jadilah antum, saya doakan sebagai suami-suami yang sempurna, bisa menafkahi istri. Ya, punya rumah walaupun masih ngontrak, biarin aja dah, tapi yang bayar kita. Kalau ada apa-apa kita ancam, lo kalau ini lo kontrakan gua kagak bayar. Wah, cakep banget tuh. Ya, terus kalau kontrakan gak bayar mau tinggal di mana, Bang? Bodoh amat gitu ya misalnya ya. Ya, jadi jangan kita numpang sama bini nggak sekufu, bingung kita jadinya, mau ngedidik bini bingung. Ya, saya doakan antum lah supaya kedudukan suami atas istrinya ini benar-benar terpelihara. Ya, dalam rangka apa? Ya, dalam rangka menyelamatkan keluarga kita daripada panasnya api neraka. Ya, nah ini salah satu syarat bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dari suami adalah bentuk penyerahan diri, Pak. Kalau dia nggak menyerahkan diri sebagaimana tawanan yang kita tawan, yang nggak ada hak nafkah. Ya makanya kalau bini habis nikah masih pengen tinggal di rumah mertua orang tuanya, kita udah bilang, ayo neng tinggal di rumah abang. Nggak mau, saya mau tinggal aja dulu sama orang tua. Ya kenapa? Ya nggak betah di sono. Itu nggak perlu kita kasih nafkah tuh, Pak. Kecuali alasannya syar'i ya. Izin suami, orang tua sakit, yang ngurus saya doang. Ya masih ada tuh kewajiban nafkahnya. Ya. Nah, ini hal yang bisa disampaikan terkait dengan hukum fikih
nusyuznya seorang istri kepada suaminya. Barangkali ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tafadhol. Pada para jemaah yang bertanya silakan, bila ada. Saya bertanya dari Bapak, Ibu. Ada? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya, Ustaz. Mungkin yang saya ingin tanyakan tidak terlalu berkaitan terkait derajat laki-laki dan perempuan. Ya. Di Islam kan diajarkan untuk seorang anak memuliakan ibunya di saat ibunya itu harus memuliakan suaminya. Nah, jadi kalau di sini saya lihat laki-laki itu memiliki derajat lebih tinggi dari wanita saat dia menjadi seorang suami, karena surga dari seorang istri ada di suaminya. Sedangkan untuk si suami ini yang dia masih punya orang tua, ya surganya ada di ibunya gitu. Nah, bagaimana untuk seorang perempuan yang mungkin sudah menikah tapi belum dikaruniai seorang anak, itu bagaimana kedudukannya, Ustaz? Karena kan tidak ada yang memuliakan dia kalau gitu. Itu Ustaz. Ya. Jadi kalau kita ngitung-ngitung fadilah ya, kita ngitung-ngitung fadilah kayaknya rugi aja gitu. Contohnya apa? Rasulullah sampaikan dalam satu hadis yang cukup masyhur ya. Idza matal insan, dalam riwayat yang lain, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasah. Ketika anak Adam meninggal dunia, putus amalannya kecuali 3. Minha, diantaranya apa? Au waladin salih yad'ulah. Ya, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ustadz, gimana kalau belum punya anak? Siapa yang doain dia? Gitu kan? Ya, ini kita kembali kepada bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Punya anak itu bukan prestasi manusia. Ya, ada orang rumah tangga yang sombong gitu. Karena tetangganya sudah bertahun-tahun, puluhan tahun gak dikarunia anak, dia nyenggol doang jadi. Gue dong nyenggol doang jadi anak katanya. No, yang rumah tangga puluhan tahun gak ada anaknya. Ya, padahal prestasi itu prestasi Allah. Ya, nggak ada lakinya aja, ada anaknya siapa? Ibunda Maryam. Ya, ibunya Nabiullah Isa alaihissalam. Makanya Nabiullah Isa nasabnya ya anak jadah, anak emaknya, anak ibunya Isa bin Maryam. Karena nggak ada bapaknya. Ya. Ada manusia nggak ada bapak, nggak ada emak, diciptakan oleh Allah. Nabiullah Adam, ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan anak nggak punya, ya, itu kembali kepada ya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan berkecil hati. Ya, tidaklah mungkin Allah menzolimi hak hamba-hambanya ya terhadap sesuatu yang dia memang tidak mampu untuk bisa berbuat. Ya, misalnya dia, tapi anak yatimnya di luar sana kita biayai, kita jadi orang tua asuhnya, insya Allah doa anak yatim ini sampai kepada kita. Dan beruntungnya kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya itu menyebutkan bahwa nanti kalau ada orang berteman, temannya sama orang jahat, ya akrab di dunia, nanti di akhirat jadi musuh yang luar biasa. Nyemplung dulu nih, tapi naudzubillah ya, nyemplung dulu ke neraka, dihabisin dosa kita dulu. Ketika Allah selamatkan sebagian orang beriman daripada neraka, orang yang beriman ini kata Nabi apa? Demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya. Ya, itu kan pertemanan yang baik itu. Nah, jadi masya Allah, ya terkait dengan masalah ya kedudukan tadi, si suami ya punya orang tua, ya dia juga punya hak, punya kewajiban sama orang tuanya. Kemudian istri bagaimana bisa memuliakannya? Laki-laki itu memuliakan wanita, jangan salah bang. Kan diantara kewajiban suami, istri sama suaminya, dia punya hak nggak? Punya hak. Antum sebagai suami wajib menafkahi sandang, pangan, papan, pulsa, kuota, ame pembantu. Udah nikah? Belum? Jangan nunggu kiamat. Cari buru-buru. Ini pelajaran nih, antum jadi suami nanti, sandang, pangan, papan, pulsa, kuota itu nafkah suami kepada istrinya termasuk nyediain pembantu.
Kenapa kau nyediain pembantu jadi nafkah suami kepada bini? Karena kewajiban mengerjakan tugas rumah tangga bukan tugas istri tapi tugas suami. Cuci piring, cuci baju, ngepel rumah, belanja ke pasar, masak sampai anget-anget sediain ke bini, itu tugas kita suami. Tapi anak yakin antum sibuk lah, kerja aja banyak lembur melulu, ya gimana urusannya? Kasih pembantu buat bini. Ya, nah pembantu yang disuruh berkhidmah sama bini nggak boleh kita minta pelayanannya Pak, kecuali izin sama istri sebenarnya. Neng, abang mau minta bikinin kopi sama si Mbak gimana? Nggak boleh, itu mah pembantu buat saya. Enak aja, saya aja yang bikinin. Wah, cakep begitu tuh bini. Ya, tapi kalau kita minta, Mbak tolong bikinin saya kopi, ya, izin dulu sama istri kita. Itu pembantu buat bini, bukan buat kita. Ya, bukan buat kita tuh. Ya, nah jadi itu pelayanan dan itu bentuk pemuliaan. Wanita di rumah bagaikan ratu dalam rumah tangganya, bukan pembantu dalam rumah tangga. Cakep begitu. Jadi itu kan baru kewajiban tuh tadi tuh. Melenceng dari kewajibannya, nusus dia. Dia punya hak nih. Ya, hak untuk dimuliakan juga sama suami. Luar biasa. Ya banyaklah riwayat. Tidak hanya satu hal itu saja. Ya mudah-mudahan bisa mencerahkan. Ada lagi? Silakan Ji. Pak Haji itu. Iya, silakan. Satu, terkait poligami. Iya. Kalau masih baper nih. Baper materi kemarin. Poligami kenapa, Pak? Ya, intinya kadang kata-kata langkah itu dong, atau raikan atau Iya. Yang kedua, bagaimana kalau seorang suami ingin nusyus? Kalau poin tadi, suaminya bersabar. Iya. Yang ketiga, Ustaz, kalau boleh yang poin-poin itu dipendekkan. Oh siap. Ya, boleh boleh di copy, boleh di share ya. Pertama tentang poligami, bininya ngancem, Bang, lu kalau mau nikah lagi Bang, langkain mayat gua dulu. Wah, luar biasa. Kalau kemarin masih ingat ceritanya, masih ingat nggak? Apa ceritanya kemarin? Hah? Kemarin ceritanya apa? Suami lagi ngobrol sama bini, ya bini ngomong sama suami, Bang, abang cinta sama saya. Cinta, Neng. Kalau cinta sama saya, kalau saya mati duluan Bang, abang nikah lagi kapan? Pede tuh suami bilang, ntar gue nikah lagi nunggu kuburan lo kering. Ya kan? Bininya meninggal dunia. Ziarah. Ya, pekan pertama ziarah, dilihat makamnya belum kering-kering juga. Ya, hari berikutnya ziarah masih basah. Sampai setahun kuburan si istri ini ternyata Bang enggak kering-kering. Ya, kalau begitu, ternyata satu kesempatan dia ketemu saudara iparnya si istrinya. Ya, saudara ipar si suami ya. Si suami itu ngelihat nih ada saudara iparnya, saudara istrinya. Ditanya, Bang lu ngapain di sini? Tumben-tumbenan di kuburan sini gue lihat ziarah juga. Bang langkahin dulu mayat saya. Ya, jangan abang nikah lagi sebelum saya meninggal dunia, misalnya begitu. Ya kira-kira gimana tuh ya? Ya sekarang gini deh, kebalikannya aja dah. Ya memang wanita kadang suka begitu ya. Nah sekarang hukum poligami sendiri kemarin kita sudah bahas. Hukum poligami bukan sunnah, bukan anjuran, bukan kewajiban. Karena menyelamatkan diri suami terhadap beban yang dipikul. Saya nggak menyaksikan antum bos punya uang banyak, orang masih gagah. Ntar kalau udah letoy gimana? Rasulullah diberikan 30 kekuatan laki-laki dewasa sehingga pernah beliau dalam satu riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an menjima istrinya dalam semalam, Pak. Itu sekedar memberikan pengajaran kepada yang masih pada muda-muda, masih butuh dibejak-bejak gitu kan. Yang ngebejaknya susah, kita gak ada tenaganya. Akhirnya timpang cara nafkah dan lain sebagainya. Nah, ada si istri mengajukan syarat dan itu disetujui oleh suami. Bang, abang jangan nikah lagi ya. Iya Neng, siap. Pokoknya saya selama nikah sama abang, istrinya saya ini jangan dimadu. Antum mengiyakan, membatasi diri. Sama seperti orang dikasih makanan.
Ada ikan, ada ayam. Pak Haji doyannya apa? Saya doyannya ikan Ustadz, nggak doyan ayam. Kenapa nggak doyan ayam? Saya nggak suka saja. Bukan berarti kan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Saya kalau makan ayam pada gatal-gatal, gitu kan? Alergi saya makan ikan aja dah, gitu kan? Kan bukan berarti itu mengharamkan sesuatu, membatasi. Nah, ada laki-laki janji sama bininya, "Neng, abang nggak akan poligami, Neng." Kata Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama Hanabilah, maka wajib janji itu ditepati itu. Selama nikah sama dia, jangan nikah lagi. Tapi kalau mau nikah lagi gampang, ceraiin dia, nikah lagi. Atau nunggu dia meninggal. Ntar nih kalau meninggal, putus dia janjinya, dia nikah lagi. Jelas ya? Jadi itu pembatasan. Ya ada bini-bini yang suka ngomong itu, wajar Pak, karena khawatir warisnya aja dikit. Bande sih ada, ntar kalau abang mati, bini abang 4, 1/8 bagi 4, kayak apa rasanya? Akhirnya banyak bini-bini yang mengadu kepada pengadilan minta gono gini Pak, karena merasa kurang. Akhirnya terjadi penyimpangan di situ. Ya kita jangan nyalain, bini ngancem saya, kalau lu nikah bang, awas lu, langkahin dulu mayat gua, katanya. Langkahin dulu mayat, kapan lu matinya gitu. Ya kalau lu mati mah gak usah gua langkahin gitu kan, gua kawin lagi gitu kan. Ya, jadi istilahnya apa? Ya wanita begitu bukan berarti dia nusus ya, tidak. Ya, tidak berarti dia nusus gitu. Kecuali begini, ada suami yang menikah lagi, tiba-tiba dia mengajukan kepada pengadilan membatalkan pernikahan suami. Ya, ini lepas daripada suami yang nikah lagi nggak bilang-bilang. Ya, dia nggak pakai kaidah itu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Nikah itu punya manfaat, punya maslahat, tapi mafsadatnya kalau nikah model begitu, berpoligami kagak bilang-bilang sama bini tua, nanti bagaimana besaran maslahatnya apa mafsadatnya? Ya, nggak tahu tuh bininya berapa ya, tiba-tiba ada anak datang, pada kucel-kucel, pada kumel-kumel nggak diurusin. Karena tuh suami cuma berani menikahi, tak mau menafkahi. Akhirnya begitu kejadiannya. Ya, jadi jangan dianggap oh istri ini nusus nih, suami dilarang nikah lagi. Faktornya bukan itu sebenarnya. Ya kita nggak boleh, ini kan nggak dimasukkan dalam perkara ini. Ya bukan berarti ketika si suami mau nikah lagi, istrinya menolaknya, apakah itu dikatakan sebagai perbuatan nusus? Nggak ke situ arahnya. Ya wajarlah wanita mungkin mengajukan syarat dulu, abang kerja nggak seberapa, ya saya kadang minta duit aja pelit banget, abang sama teman-teman baiknya luar biasa. Kan ada begitu tuh suami Pak, dimintain duit sama keluarganya nggak ngasih, tapi sama temennya traktir melulu. Ada model begitu tuh. Padahal kata Nabi apa? Ya, wabda biman ta'ul, ibda biman ta'ul. Kalau pengen sedekah, ya itu sama orang yang kau nafkahi dulu, lebih utama. Jangan mau sedekah sama orang lain gitu kan. Sementara keluarganya keteteran, jangan. Ya. Nah yang kedua, kalau ada suami bersabar atas nususnya seorang istri, yang disebut sabar itu apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadih. Melihat kemungkaran, cegah dengan kekuatannya. Antum suami, apa kekuatannya? Lo kalau nggak begini, nafkah lo nggak gua kasih, kekuatan. Ya, fa illam yastati' fa bilisani. Kalau nggak sanggup pakai kekuatan, pakai lisan kita nasihatin. Nggak sanggup juga, ya udah sabar aja dah. Baru sabar. Sabar tuh bukan diem nggak melakukan tindakan. Kena kuping, somplak kuping kita, sabar aja dah. Ya, ada tindakan ya. Jadi melihat istri itu nusus, kita jangan jadi suami dayus. Jangan suami yang cuma diem doang. Ya ada suami-suami yang liberal. Ya, tapi ini suami yang punya bini begini malah cuma diem aja gitu. Ya, laki saya kagak marah, malah laki saya bangga katanya bahwa dia banyak disukain sama laki-laki lain. Ya, ini musibah ini. Kacau ini. Jangan-jangan si suami juga begitu juga sama perempuan lain. Ya kan logikanya begitu tuh. Cari pembenaran, ya. Jadi kalau sabar harus tindakan dulu, Pak. Nggak ada hasilnya, sabar. Kan dakwah Nabi begitu tuh. Nabi bukannya diem. Ya itu hak Allah menjadikan orang beriman tetap dalam kekafirannya, itu hak Allah kan. Tapi Nabi tetap berdakwah dengan kesabaran itu, terus maju. Ya. Yang ketiga, nanti saya WA gitu aja. Ya insya Allah saya WA-nya. Baik, masih ada lagi? Ada lagi terakhir. Ya silakan yang paling belakang nih. Bang Erik harus jalan-jalan ini.
Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya antum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil. Singkat saja, bagaimana kalau seorang suami secara lahir tidak bisa menafkahi? Seperti itu. Itu aja. Ya. Bagaimana ada suami yang dulunya gagah, sekarang udah kagak gagah lagi, nafkah materinya kurang, ya. Kapan sih suami dianggap tak bertanggung jawab sama istrinya? Ya, di surat At-Talaq ya, kalau nggak salah ayat 7 tuh, nanti antum baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Wajiblah suami menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya. Waman qudira alaihi rizquh, barang siapa yang rezekinya Allah sempitin, falyunfik, wajib juga nafkah juga Pak. Dari mana hartanya? Mimma atahullah, dari harta yang Allah kasih. Suami miskin jadi mustahik, Allah yang tentukan dia mustahik. Dapat apa? Dapat apa si mustahik ini? Dapat zakat. Dari hasil zakatnya itu nafkahin istrinya. Ya. Nah, bentuk bagaimana suami miskin yang nggak mampu lagi masih dianggap tanggung jawab sama istrinya, itu kalau setiap hari dia menafkahi 1 mud per hari Pak. 1 mud itu berapa? Berapa on? Berapa on 1 mud? 6 ons. 600 gram ya kalau nggak salah ya. 600 gram bahan makanan pokok antum kasih makan gitu, sekedar untuk kebutuhan saja, antum nggak bisa dibanting Pak di pengadilan. Suami saya nggak tanggung jawab, nggak kasih makan. Siapa bilang? Saya ngasih makan walaupun sekedar mencukupi kebutuhan saja. 1 mud per hari Pak. 6 ons. 600 gram. Ya, ya udah makan di rumah kenyang tuh. Ya, calon bini ngapal Quran. Ya, antum juga harus hafal Quran. Saya pengen dapetin bini ya yang hafal 30 juz, antum baru juz 30 ya. Jauh dah. Ya, nggak ketempilan, nggak sekufu gitu kira-kira. Jadi mudah-mudahan ya apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf ya kalau ibu-ibu ada yang merasa gue dipojokin banget nih gitu. Padahal sih enggak. Ya, ini kembali kepada bagaimana kedudukan suami kepada di antara istrinya. Islam mengatur, jangan sampai nanti ada istri-istri yang justru ada surga dalam rumah tangganya, justru menyebabkan dia nggak masuk surga gara-gara perilaku yang begini. Dan kita berharap rumah tangga kita selamat daripada istri-istri yang suka mendurhakai suaminya. Ya, nah ini kalaupun nanti ada suami yang zalim kepada bini, kapan-kapan kita bahas juga. Ya, ada suami yang zalim, kategori zalimnya suami kepada istri ini apa sih kata ulama? Ya, bagaimana hukumnya? Apakah si wanita ini bisa menghuluknya, bisa menggugat cerai dengan talak tebus ketika suami ini menzalimi ya istrinya? Apa sih bentuk kezalimannya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, banyak bicara banyak salah, kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahannya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad واشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد واشغل الظالم بالظالمين.